Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menginput dan mengupdate data yang memiliki relasi many to many. Jadi kita sebelumnya sudah ada yang data sendiri saja, satu tabel saja, tabel yang relasi dengan one to many. Nah, pada tabel ini khusus many to many. Many to many yang kita akan eh, buat adalah antara mahasiswa dan hobi ya. Kemarin mahasiswa ini kompleks ya karena di sini itu pusatnya segalanya bisa dibilang begitu ya dari aplikasi ini. Karena dia ada relasi ke user, relasi ke prodi, relasi ke hobi. Yang ini sudah kita bahas pada video sebelumnya yang sekarang kita bahas mengenai mahasiswa dan hobinya. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian sini, contoh ini edit data mahasiswa ya atau bagian input sama saja formnya sebenarnya. Di sini waktu kita ngedit data mahasiswa, maka ini data mahasiswanya ada. Jadi ini datanya mahasiswa dan ini adalah datanya mahasiswa. Ini adalah prodinya mahasiswa dari tabel prodi dan ini adalah data usernya dari tabel user. Nah, harusnya di bawahnya mahasiswa ini hobinya apa aja? Maka harusnya ada pilihan. Karena hobinya itu bisa lebih daripada satu, maka mungkin kita bisa menggunakan checkbox ya di bawahnya ini. Jadi misalnya hobinya memancing, centang. Misalnya hobinya berenang di centang. Yang bukan hobinya tidak usah di centang. Jadi ada di bawah sini sebenarnya. Kan gitu. Jadi kita ingin ingin tambah di sini untuk eh, waktu input mahasiswa atau ngilit mahasiswa. Jadi di situ ada data prodinya, data usernya, dan data hobinya. Bagaimana caranya? Eh, kita akan langsung praktekkan. Karena di sini sebenarnya dari sisi coding sebenarnya tidak akan banyak yang berubah ya sebenarnya. Cuman ada satu tambahan yang baru, yang lainnya sama saja. Jadi saya akan langsung demokan saja. Oke, jadi di bagian form ini kita ingin tambahkan di bawah adalah data hobi. Hobi. Jadi kita tampilin semua nih hobinya apa saja. Hobinya kita tampilin semua di sini. Pilihan hobi ya. Jadi sehingga di bagian create dan di bagian update, di bagian edit kita perlu mengambil data hobi. Sama halnya ketika kita data prodi, jadi di bagian edit itu ada data di bagian create itu ada data prodi sehingga bisa ditampilkan di ketika input dan di bagian edit juga ada data prodi ketika bisa di sehingga kita bisa tampilkan ketika ngedit. Jadi di sini kita tinggal tambahin aja data hobi ya sama dengan hobi titik dua get. Nah, hobi ini harus kita impor dulu ya di sini. App, sorry, use app, models dan hobi. Oke, sudah. Jadi sehingga kita bisa pakai di sini. Kita buat ini di sini, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya. Data hobi sama dengan data hobi. Hobi ya. Begitu hal, oke. Data hobi. Oh iya bukan sama dengan. Nah, begitu juga di bagian apa namanya? Nah, ini di bagian create. Begitu juga di bagian edit. Jadi di sini kita tambahin data prodi, data hobi dan di sini juga sama. Jadi di sini dan di sini itu kita ah, gitu ya. Kita ambil data hobi sehingga bisa ditampilkan hobi itu ketika ngedit maupun ketika input di formnya ada. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke bagian formnya ya. Kita pengen di formnya itu di sini di bawahnya. Sebenarnya terserah mau di mana atas atau di bawah atau di mana boleh. Tetapi ada data yang namanya data hobi. Untuk sementara kita taruh aja di bawah gitu ya. Kan enak naruhnya gitu ya. H3 hobi. Hobi mahasiswa ya berarti ya. Tiga. Nah, ini cukup simpel sih sebenarnya. Ini sama seperti kita bagaimana menampilkan prodi ID ini, menampilkan daftar prodi. Jadi bedanya apa? Di sini kita menampilkan daftar hobi. Nah, itu aja. Nah, ini kita.
Saya copy paste aja yang dari sebelumnya ya. Nanti, oke, nggak usah copy paste, kita buat aja dari awal ya, karena nanti akan ada sedikit-sedikit perubahan. Jadi kita buat perulangan, misalkan di sini kita buat yang namanya, mungkin kita pakai, bukan pakai OL, tapi pakai ini. Mungkin kita dalam bentuk list gitu ya. For each, nah ini data hobi, data user, sorry, hobi, index, kemudian hobi. Nah, kita tampilkan tapi dalam bentuk checkbox gitu ya. Input, tipenya apa? Checkbox. Kemudian namanya, nah, namanya, namanya adalah apa? Nah, hobi ID. Sebenarnya bebas, tapi saya pengen tulis hobi ID gitu aja. Nah, karena ini bisa dicentang lebih dari satu, dipilih dari satu, maka kalau lebih dari satu, maka ini dalam bentuk array. Nah, seperti ini. Value adalah ID-nya hobi. Nah, kemudian kita tampilin hobinya apa sih? Nah, gitu kan. Hmm, hobi, nama hobinya apa sih gitu ya? Nama. Nah, oh ya, UL jangan lupa di username harus ada LI ya. Nah, gitu. Sekarang kita refresh dulu untuk memastikan bahwa memang listnya itu kan ada. Nah, kita lihat. Nah, data mahasiswanya, data usernya. Nah, ini prodi ini, oke, supaya seragam kita buat aja kayak gini. Jadi bukan prodi ID ya, tapi prodi aja. Jadi kita, sehingga kita bisa lihat tuh. Nah, data mahasiswa, prodinya apa, usernya apa, hobinya apa. Nah, gitu. Jadi hobi ini kita bisa centang, kita bisa pilih lebih dari satu. Nanti itu akan menyesuaikan. Oke, saya pikir cukup ya untuk yang bagian form itu kita lihat kayaknya sudah nggak ada masalah gitu ya. Mungkin yang akan kita tambahkan adalah ketika ngedit nanti mungkin. Oke, sekarang eh, kita coba. Mungkin kita coba untuk ngedit aja yang sudah ada. Jadi kita tidak terlalu banyak input gitu ya. Misalnya mahasiswa ini si Lina Luna ini tadi, oke, kita refresh dulu. Lina formnya, dia suka nonton bioskop, suka jalan-jalan, suka baca novel, suka berenang. Kita simpan. Nah, sebelum kita simpan, nanti waktu kita disimpan kan, maka dia ke update ini kan. Tapi sebelum diproses, saya ingin di sini nih saya pengen apa ya? Saya pengen cut dulu ya. Kenapa saya cut? Karena saya pengen memastikan, saya pengen lihat nih data yang centangan kayak gini ini kayak mana sih bentuknya gitu ya. Supaya kita tahu bagaimana bentuknya, supaya kita tahu bagaimana memprosesnya. Oke, saya mau bisa menggunakan DD. Dollar request. Saya pengen lihat datanya kayak mana sih, eh, karena di sini ada ini tadi, ada hobi ID gitu ya. Dan itu bentuknya adalah array, itu bentuknya kayak mana. Kalau saya main centang kayak gini, bentuknya kayak mana sih gitu kan. Kita lihat. Request all ya, jangan lupa. Gitu. Untuk menampilkan semua data request. Data yang dikirim maksudnya. Nah, hobi ID ternyata kalau kita centang 4 munculnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita testing lagi. Nah, gitu. Yang ini mungkin olahraga deh. Dia suka skydiving kali. Gitu ya. Nah, kita lihat 4 juga tadi sekarang. Cuman ini ID-nya beda. Eh, kita cek lagi. Dia juga suka berenang, suka skydiving. Tapi saya centang 5, maka hobinya ada 5. Nah, seperti itu. Oke, jadi datanya sudah dikirim, bentuknya seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Yang penting sudah saya tahu bahwa ID yang dikirim adalah ID dari hobi-hobi yang dicetak. Oke,
Oke, saya kembalikan yang ini. Nah, gitu. Saya sudah tahu. Selanjutnya adalah bagaimana menyimpan data yang bentuknya tadi yang kayak gini. Nah, yang many to many. Nah, untuk menyimpan data yang many to many, jadi mahasiswa memiliki banyak hobi. Nah, jadi di sini saya akan kasih komentar saja lah. Eh, simpan data mahasiswa dan hobinya yang banyak gitu ya. Oke, sip. Jadi di sini untuk menyimpan many to many mahasiswa dan eh, jadi mahasiswa dan apa? Mahasiswa dan hobi. Saya eh, kita cek dulu di sini ada nggak saya lupa di bagian mahasiswa ini oh, ada hobi ya. Maka cara nyimpannya adalah ini sedikit beda dengan yang lain. Nah, ada perintah yang namanya sync. Nah, jadi di sini oke lah, jangan lupa ini ambil data mahasiswa, ambil data user, kita juga jangan lupa ngambil ya. Hobbies. Hobi. Nah, gitu ya, hobi. Dan hobi ID gitu aja. Request. Jadi cara ngambilnya sama aja, input hobi ID. Jadi sama ya. Dan ya di sini, nah jadi mahasiswa dan hobi. Dia mahasiswa memiliki banyak hobi. Apa saja hobinya? Ya ini hobinya. Nah, seperti itu. Seperti ini saja. Sekarang kita coba. Oke, kita back lagi di sini. Oke, ini kita refresh. Oke, kita refresh ya. Kita refresh. Mahasiswa ini si Luna punya hobi ini. Dia suruh milih nih. Nah, saya suka baca, dia suka nonton, dia suka traveling, jalan-jalan, dia suka baca novel, dia suka berenang, dia suka bersepeda. Oke. Ada berapa? 5 hobinya. Kemudian kita simpan. Nah, oke, berhasil disimpan. Harusnya kalau berhasil disimpan ya harusnya muncul ya. Bukan muncul, harusnya ada disimpan di dalam database. Kita akan lihat di database di hobi mahasiswa. Nah, kita lihat ada nggak? Jadi pilihannya 5. Nah, nah ini dia. Si Lina kan ID-nya berapa ini? Lina ID-nya 7. Maka di sini ada mahasiswa yang ID-nya 7. Dia punya centang 5 tadi. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Jadi sudah tersimpan tuh relasi many to many. Nah, sekarang bagaimana nampilkannya saja data ini. Nah, jadi di bagian mahasiswanya tadi, di bagian show, oke, menampilkan data hobinya, jadi hobi. Ya, karena many to many, jadi menampilkan hobinya, hobinya kan nggak cuma satu, banyak. Jadi kita bisa menggunakan menggunakan perulangan. Ya, kita dalam bentuk list hobinya apa aja sih, pakai seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan for each gitu ya. Nah, ini kemudian mahasiswa dia punya banyak hobi. Gitu. Saya pengen nampilin hobinya apa aja sih gitu ya. Nah, gini. Coba kita refresh. Oh, sorry. Ini agak sedikit berbeda ya karena di dari materi sebelumnya ditulis data mahasiswa. Jadi di sini variabelnya adalah data mahasiswa. Oke. Nah, hobinya apa? Nonton bioskop, jalan-jalan, baca novel, berenang, bersepeda. Oh, ini linknya taruhnya di bawah harusnya ya. Harusnya taruhnya di bawah ya. Dan di sini ada beda. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita refresh, nah seperti ini. Nah, jadi kita di sini kita bisa nampilkan mahasiswa itu relasi ke user, ada username-nya. Mahasiswa itu relasi ke prodi, ada prodinya. Dia relasi many to many ke hobi, muncul hobinya. Jadi di sini sudah lengkap. One to one to many, many to many. Jadi inputnya sudah kita bisa ya. Jadi inputnya di dalam many to many itu sangat sebenarnya simple ya, sangat simple. Jadi kita tinggal buat ini mahasiswa
hobi. Nah, jadi kita melakukan bahkan since gitu ya. Hobinya ID-nya apa? Jadi ini adalah hobi yang dicentang tadi. Coba kita edit lagi kembali. Eh, oh, centangannya hilang gitu ya. Centangannya hilang. Karena di centangannya kok bisa hilang gitu? Karena centangannya hilang karena sama seperti Prodi ini tadi. Nah, jadi harus kita ada namanya waktu kita nampilkan hobi tadi kita harus ada kayak bukan yang di bagian ini. Waktu kita nampilkan pilihan prodi ada pengecekan, ngecek kalau prodinya sama dengan prodinya si mahasiswa maka tercentang gitu. Sama juga dengan yang di sini. Jadi caranya adalah sama. Jadi supaya ini kan panjang nih ya. Jadi supaya nggak terlalu panjang, jadi saya enter aja di sini. Nah, jadi ceknya ada di bawah. Di sini kita tinggal nambahin kayak sejenis cek gitu ya, seleksi kondisi gitu ya. Supaya yang mana sih yang akan dicentang gitu ya. Jadi di sini kita buat seleksi kondisi if gitu. Nah, nah, ini cuman masalahnya adalah kalau yang ini ya, ini kan prodi ID. Datanya cuma satu, ID-nya prodi. Mahasiswa prodi ID, datanya cuma satu, jadi gampang dibandingkan. Tetapi masalahnya adalah kalau di sini, kalau kita mau buat if itu agak berbeda. Kalau kita buat if misalkan sama seperti yang di atas, misalkan di sini misalkan ya, eh, jika mahasiswa jika misalkan di sini jika hobi ID sama dengan misalnya mahasiswa hobi, nah, nggak bisa. Karena apa? Karena ini datanya cuma satu. Ini datanya banyak. Nggak mungkin kita bisa bandingkan. Karena hobi ini terdiri dari banyak hobi. Nah, jadi nggak bisa. Jadi apa namanya? Tidak bisa seperti perlakuannya, logikanya nggak bisa seperti ini. Sehingga terus caranya kayak mana? Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, ini tetap ya, ini tetap harus kita cek. Jadi ini, jadi caranya adalah seperti ini. Saya cut ini tadi saya cut klik kanan, saya cut ya. Jadi logikanya bukan sama dengan. Kalau ini kan jika ID-nya ini sama dengan ID-nya ini, gitu, sama dengan kan operatornya sama dengan. Kalau ini tidak. Jika mahasiswa punya kan mahasiswa punya banyak hobi. Kalau hobinya itu jadi mahasiswa punya banyak hobi. Hobinya apa aja sih? Nah, ini banyak hobi. Nah, kita ambil ID-nya hobi tersebut dulu. Pertama, kita harus punya ID-nya hobinya. Hobinya ID itu apa saja? Caranya menggunakan perintah plug. Kita ambil dulu ID-nya apa saja. Setelah itu, jadi mahasiswa punya banyak hobi. Hobi itu ID-nya apa saja. Jadi setelah kita dapat hobi, kita ambil ID-nya saja. Kita nggak perlu yang lain, karena kita ingin membandingkan hobi. Jika di dalam ID-nya, di dalam ID-ID tersebut itu ada ID-nya hobi yang ini, maka dicek. Nah, jadi di sini ada berita namanya contents dan ini adalah punyanya Laravel. Kita cek, oh, oke sudah seperti ini ya loginya. Mahasiswa punya hobi, hobinya itu ada ID-nya masing-masing. ID-nya itu ada nggak sih ID-nya hobinya yang ini? Kalau ada centang dong, gitu ya. Refresh. Oke, sini. Nah, tercentang. Nah, gitu. Jadi sedikit beda logikanya. Jadi mahasiswa punya hobi. Hobi ini ada ID-ID-nya. Dicek dong di dalamnya ada nggak ID-nya hobi yang ini. Nah, gitu. Logikanya seperti itu. Hobinya yang ini ada nggak sih di sini? Nah, kalau ada centang aja. Oke, selanjutnya nah sudah. Jadi muncul semua ini. Jadi kalau kita mau ngedit itu enak gitu. Kita nggak perlu input ulang semuanya. Jadi kita hanya menyesuaikan data-data yang ini. Misalnya mahasiswa ini ternyata dia nggak suka berenang gitu. Jadi karena dia nggak bisa berenang, jadi kita hilangkan centangnya, kita simpan. Oke.
Nah, kita lihat berenangnya hilang. Nah, oke. Kita edit lagi. Oh, saya suka ada hobi baru gitu. Apa itu hobinya? Dia suka hobi skydiving gitu ya, loncat dari pesawat. Nah, kita centang, kita simpan. Nah, nah gitu. Nah, oke. Jadi, nah ini untuk ngeditnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk nah, jadi kita tadi ngedit dulu ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kita input data mahasiswa. Input data mahasiswa itu gimana logikanya gitu. Jadi logikanya untuk mahasiswa, jadi kalau di tadi untuk ngedit sebenarnya nggak ada ya, kita sebenarnya cuma nambahin yang bawah ini. Nah, jadi untuk menyimpan yang many to many, relasi many to many, itu seperti ini. Nah, sebaliknya, yang di bagian simpan juga sebenarnya codingnya lebih sama aja. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang apa namanya, ini bukan hobi. Oh ya, lupa. Ini sama. Jadi ya kita jangan lupa ngambil data hobinya di bagian sini kita taruh di sini lah ya. Jadi kita ambil data hobinya, kemudian kita untuk menyimpan relasi antara hobi dan mahasiswa dan hobi ya menggunakan perintah since ini. Jadi nggak ada yang sesuatu yang berubah, berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya caranya inputnya baik itu ngedit maupun input itu sama. Nah ini enaknya. Meskipun memang ada beberapa perubahan. Ada beberapa yang perlu kita tambahkan seperti yang baru misalkan ternyata inputannya kalau kita menggunakan checkbox itu ternyata namanya itu karena dia checkbox maka dia menggunakan array seperti ini. Jadi bukan hanya namanya apa hobi ID. Nah, hobi ID bukan hanya hobi ID aja. Kalau hobi ID berarti datanya satu. Karena datanya banyak, maka menggunakan kurung siku seperti ini menandakan bahwa dia array sehingga datanya bisa lebih dari satu. Sekarang kita coba menggunakan input data yang baru. Misalnya ada seorang yang NIM-nya misalkan 2200 5 misalkan namanya adalah Tina, tempat lahirnya Balikpapan, misalnya bulan 5, tanggal 25 tahun 2005. Nah, dia dari geologi, supaya mudah gitu ya. Username-nya ya bebas lah sebenarnya kita mau ngasih dia username apa gitu ya. Cuman saya pengen username-nya sama. Biasanya kan mahasiswa username dan password-nya sama dengan NIM tuh awal-awalnya. Hobinya apa sih dia? Gitu. Oke, hobinya dia apa? Hobinya adalah bersepeda sama mancing. Itu aja. Simpan. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, jadi di sini kita sudah membuat inputan untuk many to many gitu ya. Baik itu input maupun untuk update datanya. Kalau kita ngedit ya itu. Kita pengen lihat oh, baca novel dia suka juga. Simpen. Oke, udah. Oke, jadi apa namanya? Di sini kita sudah mempraktekkan, mendemokan bagaimana menginput dan mengedit data yang many to many. Termasuk bagaimana sih cara menampilkan formnya bentuknya kayak mana kalau yang many to many gitu ya. Terus ngambil datanya seperti apa gitu ya. Yang many to many ngambil datanya seperti apa? Oh, seperti ini. Terus nyimpan datanya kayak mana? Nah, seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk materi ini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.